Isi cinta dari seorang istri untuk seluruh suami di seluruh Nusantara Indonesia. Istri itu butuh cinta, bukannya malah menderita. Istri itu butuh kebahagiaan, bukannya penderitaan. Aduh, ngerti gak sih kadang-kadang suami itu ya? Nih, ada satu lagi ya puisinya ya. Dengerin baik-baik. Istri itu butuh kasih sayang, bukannya diganyang. Ini kok malah istri dipukulin, dibikin nangis. Padahal kan istri itu titipan dari Allah. Aduh, gimana sih? Masya Allah, Caca pagi-pagi udah puisi-puisi aja. Ada apa sih? Ini pesen untuk seluruh suami di seluruh Indonesia. Untuk sayangin istrinya dong, Ustadz. Nah, dengar ini buat para suami dimanapun berada. Ingat ya, sabar. Tunggu dulu. Apa? Ini memang kita mau bahas apa sih? Oh iya, belum kasih tau jamaah kita bakal bahas. Jangan beraninya sama istri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah. Nah, bersama dengan guru-guru kita nih, tahu kan kalau jamaah itu kalau seorang laki-laki adalah kepala keluarga, kepala rumah tangga. Tapi istri itu kan ada yang bilang leher rumah tangga. Jadi nggak mungkin kepalanya bisa nengok kanan atau nengok kiri kalau lehernya rusak. Masalahnya konsep itu suka semuanya nggak paham. Nah, kenapa ini lehernya istri bukannya disayang malah diganyang-ganyang. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah jangan beraninya sama istri aja. Bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Syam, ada Ustadz Maulana, dan juga ada Habib Utsman. Iya. Ustadz kok ketawa-ketawa pas Ketawa karena alhamdulillahirrahmanirrahim ternyata di Islam Tinda ada treatment baru nih. Oh iya, nanti di segmen 3 kalau jamaah pengen bertanya boleh. Sekarang persiapin pertanyaannya, insya Allah nanti dijawab sama guru-guru kita. Tapi di segmen 3 ya, inget ya. Nah, dan ada juga nih segmen yang baru, yakni segmen baca doa. Oh iya, jadi nanti bakal ada titip doa. Misalkan ada keluarga yang lagi sakit, atau pengen didekatkan dengan jodohnya, atau pengen dilunasin utangnya. Atau gitu. solusi mencari doa apa ya yang dibaca buat inilah, buat itulah. Nah, boleh. Nanti di segmen 3 ya, insya Allah. Tapi sebelumnya Ustadz, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Hancur lebur cinta Vena Melinda dan Ferry Irawan. Citra harmonis serta romantika kemesraan yang selalu terpampang di depan kamera tak ubahnya topeng semata kala isu dugaan kekerasan dalam rumah tangga terkuak ke publik. Vena Melinda diduga alami KDRT dari sang suami hingga telah melaporkan Ferry Irawan ke polisi. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, Ustadz Syam. Gimana tuh? Aku tuh kalau udah ngomongin masalah suami istri kadang-kadang speechless. Kan harusnya ya dua-duanya saling sabar gitu ya kalau misalkan memang ada masalah. Tapi kalau dalam Islam sebelum kita menikah, boleh nggak sih kita iseng dalam tanda kutip menguji kesabaran? Kan kita nggak tahu sejauh mana calon suami kita itu punya kesabaran yang toleransinya besar atau kecil. Boleh nggak sih kita iseng nyoba kasih ujian buat laki-laki itu sebelum kita menikahi beliau? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Habib Utsman, Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah boleh di dalam Islam ketika sebelum menikah menguji calon suami terlebih dahulu? Maka ketahuilah, digarisbawahi bahwasanya setiap manusia punya sisi keburukan di dalam dirinya. Namun ada yang mengendalikannya, ada yang menahannya. Setiap manusia mempunyai nafsu di dalam dirinya, baik itu nafsu ammarah atau nafsu yang lainnya.
maka yang menahannya adalah agamanya, yang menahannya adalah bagaimana akhlaknya. Bukankah baginda Nabi SAW mengingatkan kepada seluruh sahabat hingga sampai pada kita pada saat sekarang ini, di mana ketika pulang dari peperangan yang sangat besar, para sahabat bersama baginda Nabi SAW berbahagia. Namun Nabi SAW mengingatkan kepada mereka semua agar tetap bersabar menghadapi peperangan yang lebih besar lagi. Peperangan apa itu ya Rasulullah? Kata sahabat, peperangan melawan diri sendiri atau melawan nafsu sendiri. Maka ternyata seluruh manusia, seluruh laki-laki, seluruh calon suami dan seluruh suami itu punya keburukan di dalam dirinya, punya nafsu di dalam dirinya. Namun yang mengendalikannya adalah satu, yaitu bagaimana takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua suami mampu untuk memukul istrinya, tapi yang menghalanginya satu, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua suami mampu untuk mencaci maki istrinya, menelantarkan istrinya, tapi yang menghalanginya adalah takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Nabi SAW mengingatkan kepada seluruh yang ingin menikah bahwa utamakan karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Utamakan karena agamanya, maka engkau akan berbahagia. Kenapa? Karena setiap laki-laki punya sisi buruknya. Mungkin sebelumnya diuji, belum tentu setelah menikah akan sama. Orang yang pacaran sampai 10 tahun kurang ujian apa calonnya? Orang yang pacaran sampai 5 tahun kurang uji apa kepada calon suaminya? Namun setelah menikah ada yang langsung berubah drastis. Kurang ujian apa orang yang pacaran bertahun-tahun, lama dia pacaran, namun ternyata setelah menikah kelihatan aslinya, baru kelihatan aslinya. Kenapa? Karena sebelumnya adalah topeng belaka atau ditutupi belaka. Maka subhanallah, yang menghalangi manusia, yang menghalangi laki-laki untuk berbuat keburukan adalah karena agamanya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah seseorang diuji? Apanya yang boleh diuji? Diuji agamanya juga. Ketika seseorang melihat calon suaminya atau orang tuanya melihat orang yang akan meminang anaknya, maka dilihat bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya kepada ibundanya, bagaimana akhlaknya kepada saudari-saudari perempuannya, bagaimana akhlaknya kepada tetangganya. Maka itu semua sudah termasuk ujian. Apa ujian tersebut? Ujian di mana mereka melihat akhlak daripada seorang laki-laki yang akan meminang daripada anaknya. Dan bagi seorang orang tua yang hendak dipinang anak perempuannya, mestinya juga melakukan ujian-ujian tertentu. Mungkin tidak ada spesifikasi bagaimana ujiannya, karena kalau dikatakan uji dulu hafalan Al-Qur'annya, tidak semua laki-laki hafal Quran, dan tidak semua mungkin yang punya hafalan itu akhlaknya baik. Maka subhanallah, ketika diuji bukan hanya sekedar daripada materinya, bukan hanya sekedar pada teorinya, tapi bagaimana perlakuannya terhadap orang-orang di sekitarnya, sembari berharap kepada Allah, ya Allah, aku memilihnya karena agamanya, maka jagalah rumah tangga kami. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Intinya adalah makanya nggak usah pacar-pacaran karena nggak ada jaminan kelihatan Topeng baik, tuh, ya kan? Topeng semua begitu nikah, wallahu alam, ya kan? Tapi kalau misalkan kita mau pilih juga ya banyak-banyak sholat istiqoroh gitu kali ya Ustaz, ya minta tolong bantuan Allah, habis mau gimana? Harus istiqoroh. Iya kan, kita nggak pernah tahu. Yaduh, karena jangan sampai kita menikah orang karena nafsu. Iya, subhanallah. Terima kasih Ustadz Syam, jazakallah khair. Nah, Ustadz Maulana, ya, kita ngerti deh yang namanya istri itu kan bukan bidadari. Walaupun bukan. katanya kalau awal-awal perkawinan kamu mah bidadariku gitu. Kita mah tahu, kita tuh sadar diri, istri perempuan banyak salah, banyak dosa. Nah, kalau kita perempuan banyak salah, banyak dosa, suami itu boleh nggak sih kayak ngasih teguran dalam tanda kutip atau hukuman atau apa supaya kesalahan kita itu tidak diulangi lagi? Bagaimana sih dalam pandangan Islam, Ustadz? Mohon tausiahnya. Masya Allah, tabarakallah. Izin Habib dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk ujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Islami Tinda mengarahkan, membawa materi yang luar biasa, yang mengingatkan kepada semua suami dimanapun berada. Karena kalau kata Caca tadi, istri itu bukan bidadari, begitu pula sosok yang namanya suami bukan malaikat. Bahkan mohon maaf, tidak ada orang berpengalaman dalam menikah. Semua masih belajar. Dalam hal ini boleh nggak suami menghukum istri
kata hukum berarti ada pelanggaran. Mohon izin, ingat sosok suami bertanggung jawab bukan hanya menafkahi, bukan hanya melindungi, tapi kembali lagi. Laki-laki dalam hal ini suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, adalah tanggung jawab yang luar biasa dalam hal mendidik. Ingat ya, mendidik. Mendidik istri. Maka tugas hukuman kalaupun harus menghukum dengan dua alasan. Yakni mendidik dan mengarahkan. Hukumannya dalam hal untuk mendidik. Hukumannya tujuannya untuk mengarahkan. Mengarahkan kepada yang baik. Bukan mengarahkan buat dirinya. Kesenangan dirinya. Supaya dia lebih hebat. Bukan. Tapi mengarahkan dalam hal untuk keselamatan. Bukan karena untuk kepentingan diri suami itu. Dan ingat, mengarahkan ataupun mendidik, inilah dua alasan ini. Kalau ditanya, dalam segi agama, gimana pandangan agama tentang istri yang nuzuz? Ini ingat ya, nuzuz. Nuzuz itu adalah istri yang membangkang. Selama dia taat, tidak ada alasan untuk kita mencari-cari kesalahan. Selama dia nurut, tidak ada alasan kita untuk menghukum dia. Maka kalaupun istri nuzuz atau melakukan pembangkangan, maka 3 cara yang digunakan. Yang pertama, menasehati. Nasehati dulu. Kalau dalam jalur nasihat belum masuk, maka diamkan dulu. Jadi nasihat untuk memberitahukan, kemudian diamkan supaya dia sadar. Barulah yang ketiga, memukul. Jadi tahapan ini masih lama. Diamkan itu kan selama tidak sampai 6 bulan. Coba, lama banget kan? Dia baru 1 hari diamkan. Sudah masuk pada ranah yang ketiga. Tidak, diamkan itu sampai batas 6 bulan. Coba, sebelum terjadi 6 bulan. Kalaupun memukul, boleh nggak suami memukul? Jawaban dalam Islam, boleh. Tunggu dulu. Pukulannya pakai apa? Ini dia. Apa itu, Ustadz? Siwak. Oh. Bukan pakai tinju, bukan pakai kayu. Yang digunakan adalah siwak. Bagaimana siwak itu? Tidak besar. Jadi pukulan kepada istri adalah pukulan kasih sayang. Dari mana? Jadi hanya untuk memberitahukan bahwa yang dilakukannya adalah salah. Jadi mohon maaf, tidak ada pukulan yang menyebabkan istri sakit hati. Tidak ada pukulan yang menyebabkan istri terluka. Tidak. Karena tugas seorang suami adalah melindungi istri. Masya Allah. Jadi artinya hukumannya itu boleh dalam konteks mendidik atau mendidik menegur. Ataupun mengarahkan. Tapi bukan menyiksa. Bukan apalagi menyiksa. Sampai berdarah-darah. Hanya untuk memberitahukan bahwa yang dia lakukan adalah salah. Karena yang namanya manusia tanpa sadar. Dia mungkin tidak sadar kalau dia melakukan kesalahan. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Tapi bener loh Ustadz, kadang-kadang suami ngediemin. Aku tuh paling takut kalau Mas Diko udah ngediemin aku. Karena dia kan gak cerewet kayak aku. Yeah. Tapi kalau udah, wah itu sih. Aku kayak, oke, saya punya salah apa? Saya punya salah apa? Baiklah, jazakallah khair Ustadz. Habib Utsman. Masya Allah, tabarakallah. Ini pasangan yang selalu menginspirasi dan bikin kita cemburu nih. Masya Allah, soleh iya. Istri dikasih hadiah mulu, diajak jalan-jalan ke luar negeri mulu. Itu baru yang dari saya bilang, Jepang. istri itu bukan untuk dihina ataupun disakitin. Tapi? Jangan berani sama istri, berani kasih hadiah. Oh ya Allah Tuhan, iya sampai karputnya enggak, aku udah nggak mau, malah enggak dikasih gitu. Ya Allah, gimana sih caranya? Doanya lah, tapi nanti kalau doanya bagian nanti ya. Kalau pertanyaan sekarang adalah Habib Utsman, ketika ada seorang laki-laki yang beraninya cuma nama istri, apakah orang tersebut masih pantas untuk kita hargain? Kan kita jadi kayak punya pikiran jelek terhadap orang tersebut gitu. Apakah orang tersebut masih punya hak untuk kita hargain? Ustadz Habib, mohon tausiahnya. Ya akhirnya Puan Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah ya Allah, pagi hari ini penuh dengan berkah dan keridhaan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Istri biar bagaimanapun juga wajib taat terhadap suaminya. Karena apa? Karena surganya seorang istri ada di suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ya Rasulullah SAW,
cara perempuan atau cara seorang istri masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang pertama adalah dia salat 5 waktu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua, dia berpuasa di bulan Ramadan dan dia mengqadanya. Yang ketiga, taat kepada suaminya. Di sini suami bukan petatang mententeng, bukan juga untuk menghinakan istrinya, bukan juga untuk menyakiti istrinya, bukan juga untuk tidak menghargai istrinya. Tidak boleh istri dipukul, tidak boleh istri dihantam, dihajar dan lain sebagainya. Karena istri juga bisa melakukan permintaan talak. Karena apa? Sudah disakitin. Ini sesuai dalam hukum syariat agama. Ada aturannya. Ketika seorang suami memukul istrinya, menghantam istrinya, menghajar istrinya, maka ada hukuman baru dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti adalah dia tidak menghormati istrinya, tidak menyayangi istrinya. Istri itu bukan pembantu. Istri itu bukan budak. Istri bukan untuk dihinakan, tapi istri untuk dimuliakan. Tadi itu, nggak boleh kita jadi seorang laki-laki beraninya cuma sama istri, marahnya cuma sama istri, di luar takut. Beranilah berikan hadiah terhadap istrinya. Beranilah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beranilah mengeluarkan hartanya, jangan pelit. Berani ini banyak hal. Berani apa dulu nih? Jangan berani sama istri, tapi berani melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun malam, taubat tentang suami, minta ampunan, meninggalkan daripada keburukan, berani menghadapi segala sesuatunya, melawan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu berani yang benar. Tadi sampaikan Ustaz Maulana, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki menjadi pemimpin. Hargailah istrimu sehingga engkau akan dihargai. Sayangilah istrimu sehingga engkau disayangin. Tadi kan dijelaskan, tahadu tahabu. Dikasih hadiah menanamkan sebuah cinta dan kasih sayang. Kasih hadiah, sayangin, hormatin. Perempuan itu diciptakan sama Allah dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Emang bengkok perempuan? Dibaik-baikin juga ngelunjak. Itu perempuan. Tapi mesti dikasih kasih sayang. Karena kudratnya perempuan itu udah hal yang lumrah. Makanya seorang yang mengenal istrinya, seorang yang mengenal perempuannya, maka dia akan mengenal dirinya. Ketika dia mengenal dirinya, dia memahami bahwasanya apa yang harus dia lakukannya. Berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Ustaz Syam. Mencari ridhonya Allah. Mencari bahwasanya saya ini adalah hambanya Allah, berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengerti dan memahami jalan kehidupan menuju keridhoannya Allah dan mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang harus kita lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Duh, tapi ini aku lagi pusing banget. Ya ampun, kalau misalkan laki-laki mukul istri gitu ya, boleh nggak sih kita tuh balas kasar juga gitu? Gimana sih Ustadz Maulana? Pusing banget loh ini. Kenapa sih? Enggak, ada seorang laki-laki kasar sama istrinya. Kasar terus, sama istrinya. Nah, tapi istrinya bingung, boleh nggak sih dia ngelawan? Misalkan dia ditonjok gitu kan sakit, boleh nggak sih kayak mukul balik atau gimana? Dan kadang-kadang tuh yang sakit tuh nggak cuma badannya, tapi hati dan perasaannya itu kadang terpukul juga. Itu gimana Ustadz, boleh nggak? Suami siapa sih? Nggak tahu ini orang gimana dong jadinya. Ustadz, aku tanya orangnya dulu deh ya. Aku tanya sama orangnya dulu ya. Ustadz, kira-kira gimana? Tanya sama siapa? Lebih bagus tanya sama guru-guru kita. Oh gitu. Akan dibahas sebentar lagi. Jadi masih panjang pembahasan kita, sehingga jamaah jangan kemana-mana. Terus tonton Islam Itu Indah terus. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Makanya sabar jadi perempuan. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita, jangan beraninya sama istri aja. Nah, aku mau ingetin tapi ini sebelum kita lanjut belajar ya jamaah. Nanti insya Allah di segmen 3, jamaah boleh bertanya sama guru-guru kita. Insya Allah akan ada pertanyaan yang dijawab. Boleh juga nitip doa. Misalkan kalau misalkan lagi ada masalah atau kalau lagi ada utang, pengen utangnya segera dilunasin oleh Allah. Boleh banget nanti di segmen 3 ya. Sekarang kita ada di segmen 2 nih. Jadi setelah yang ini ya. Nah, sekarang kita mau lanjut belajar lagi bersama dengan guru kita, Ustadz Syam. Seperti yang tadi sempat ngegantung nih. Kalau istri dikasarin sama suami, boleh nggak kita ngelawan? Tapi kalau kita ngelawan nanti dibilangnya istri melawan suami gitu. Padahal tadi kata Habib kan istri harus taat sama suami. Nah, terus bagaimana jadi solusinya Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, Habib Utsman, Ustadz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن
sabila. Shadaqallahul azim ila akhir ayat. Maka subhanallah, memang dalam syariat Islam ada pengajaran-pengajaran dan tahap-tahapnya sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita bersama tadi Ustadz Maulana, bahwasanya ternyata pemukulan itu adalah tahap terakhir. Dan subhanallah, salah satu syarat bolehnya terjadi pukulan itu kalau tidak bertengkar terlebih dahulu. Jadi kalau dia dalam keadaan bertengkar, maka haram hukumnya suami memukul istrinya. Subhanallah. Jadi memang kalau mau melihat ini beneran niat mendidik atau enggak, itu dilihat dulu sebelumnya. Kalau dalam keadaan bertengkar dia memukul istrinya, berarti itu bukanlah pukulan pendidikan, tapi memang pukulan penyiksaan. Maka subhanallah, syarat boleh memukul istri dengan siwak sikat gigi tadi adalah dengan cara tidak boleh ada pertengkaran terlebih dahulu. Itu yang pertama. Dan subhanallah, ketika sudah terjadi pukulan ataupun pemukulan, apakah seorang istri boleh melawan? Ternyata di dalam Islam, asas pernikahan itu disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang arafah, meninggikan harga diri ataupun meninggikan derajat. Dan salah satu bentuk daripada muasyarah ini adalah bermusyawarah ataupun membicarakan semuanya. Maka dalam Islam tidak boleh serta-merta istri melakukan kesalahan langsung dipukul. Berarti dia tidak mengambil asas pernikahan itu, muasyarah bil ma'ruf wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Karena pemukulan tentu saja tidak termasuk dalam pergaulan yang baik. Maka subhanallah, apa yang boleh dilakukan seorang istri ketika dalam keadaan pemukulan? Yang pertama, melihat pemukulan itu sendiri. Kalau pukulan itu berbentuk pendidikan, maka diambil sebagai pendidikan. Kalau syarat pemukulan tersebut tidak menyiksa istri, maka diambil sebagai pemukulan pendidikan. Tentu saja istri menerima. Yang kedua, kalau pukulan tersebut sudah mengenai fisiknya, yakni termasuk di antara kekerasan dalam rumah tangga, maka seorang istri wajib untuk melaporkannya. Kepada siapa? Kepada siapa yang bisa mendamaikan rumah tangganya. Maka melaporkan kepada orang yang bisa mendamaikan rumah tangganya, termasuk wali nikah, termasuk di antaranya para saksi-saksi yang hadir dalam pernikahannya, mediator yang bisa untuk mendamaikan mereka. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bersama dengan baginda Nabi SAW, ketika Ibunda Aisyah merasa mungkin sedikit kesal kepada baginda Nabi SAW dengan segala kesempurnaan baginda Nabi, lalu dipanggilkan oleh Nabi SAW mediatornya, yaitu bapaknya sendiri, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dipanggilkan mediator. Yang ketiga, ketika terjadi KDRT, maka tidak boleh diam sama sekali. Itulah kenapa dalam Islam tidak diharamkan untuk bercerai, namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti keluar daripada sebuah hubungan yang toksik, daripada setiap hari dipukulin, setiap hari disiksa, membahayakan nyawanya. Islam tidak mengharamkan perceraian, namun tidak menyarankan perceraian. Perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak haram. Jadi kalau misalnya sudah berbahaya bagi nyawanya, berbahaya bagi dirinya, sudah terlihat penyiksaan, setiap hari lebam wajahnya, maka subhanallah, perceraian adalah jalan daruratnya. Ingat, jalan darurat, bukan jalan utama. Jadi kalau memang sudah berbahaya bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk perceraian, namun tetap saja itu bukanlah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masyaallah, tabarakallah, itu kerennya agama Islam ya. Iya, karena diharamkan. Bukan berarti kalau kita masuk agama Islam terus gampang nanti nikah cerai. Enggak begitu. Enggak disukai Allah. Enggak begitu, bukan berarti terus kita udah nikah terus tidak boleh cerai sampai ntar dulu kalau suaminya tiba-tiba misalkan nauzubillah min dzalik punya kelainan psikologi yang kerjaannya punya kepuasan kalau mukulin orang, nah itu kan ya istri juga harus diselamatkan gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, masih pengen bahas lebih banyak lagi ya Ustadz Syam, ya. Jazakallah khair buat ilmunya. Ustadz Syam, nih kalau misalkan Ustadz Syam, astagfirullahaladzim, Ustadz Maulana. Kalau Ustadz Syam itu berjiwa muda, Ustadz Maulana tuh berjiwa muda. Jadi tuh ngeliatnya kayak ngeliat Ustadz Syam gitu. Ya Allah, guruku Ustadz Maulana, afwan. Nih kalau misalkan seorang laki-laki tidak sopan atau tidak menghargai istrinya, tidak sopan atau tidak menghargai istrinya atau perempuan, itu sama seperti dia tidak menghargai ibunya, nauzubillah min dzalik. Ih, serem banget. Kok bisa begitu, Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, izin Habib dan Ustadz Syam. Masya Allah, tabarakallah, hari ini tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, berarti tinggal 66 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Nah, ingat, catat ya, tanggal 22 itu adalah akhir daripada bulan Jumadil Akhir. Berarti
malam tanggal 22 hari Ahad malam, jangan lupa hidupkan malam pertama Rajab sehingga tidak dimatikan hati kita. Amin. Dalam hal ini, kenapa saya ambil ini tidak dimatikan hati? Kebanyakan laki-laki, mohon maaf tanpa mengurangi, bagus ibadahnya, tapi kadangkala lupa akan tanggung jawab. Maka dalam hal ini larangan menghinakan yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah wanita itu dimuliakan oleh Allah? Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kalimat Caca tadi luar biasa loh, nyelekit. Oh, laki-laki dalam hal ini suami yang tidak memuliakan ataupun menghinakan, notabene-nya menghinakan istri, sama saja dia menghinakan ibunya. Bukankah istri adalah ibu buat anak-anak kita? Ibu buat anak-anak kita. Ummi menuju, semua tertuju padanya. Maka, nauzubillah summa nauzubillah, kalau sosok wanita dalam hal ini istri tidak dimuliakan, maka dalam hal ini mempengaruhi rumah tangga. Baik tidaknya rumah tangga itu tergantung bagaimana perlakuan terhadap sosok yang namanya wanita dalam rumah tangga itu. Jikalau wanita dalam rumah tangga itu dihinakan, maka hinalah rumah tangga itu. An-nisa'u imadut bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara, tiangnya rumah tangga. Kenapa? Jikalau wanita dalam rumah tangga itu terhina, maka hinalah rumah tangga itu. Kalau wanita dalam rumah tangga itu bahagia, maka bahagialah rumah tangga itu. Maka patokan bahagia tidaknya rumah tangga itu tergantung bagaimana perlakuan terhadap pasangan dalam hal ini istri. Maka satu, larangan. Nah, larangan. Ketika kita menghinakan wanita, karena itu adalah bentuk kezaliman. Bahkan larangan kita menghinakan wanita, karena ingat, istri dalam hal ini adalah tanggung jawab sosok seorang suami. Wahai suami, tanggung jawab untuk memuliakan istri. Wahai suami, tanggung jawab untuk menghargai sosok wanita dalam hal ini istri. Maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Makanya kalau rahasia saya terbongkar di malam sebelum almarhumah wafat. Karena katanya, Ustadz itu tidak pernah marah sama istri. Iya. Karena konsep rumah tangga itu istri harus taat, betul. Tapi suami harus sabar terhadap istri. Itu konsepnya. Bukan menuntut istri untuk taat, kamu harus taat. Kalau engkau menuntut taat kepada dirimu, wahai suami, maka bersabarlah terhadap istri. Konsepnya jangan berbuat zalim. Dan ingat, itu adalah merupakan tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Dan jangan lupa, siapa yang memuliakan yang dimuliakan oleh Allah, dia akan jadi mulia. Tapi siapa yang menghinakan yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan jadi hina. Kalau kita melihat sosok laki-laki yang memuliakan istri, maka kita akan salut kepada beliau. Sosok Gus Dur, Masya Allah Tabarakallah. Sosok Habibie, Masya Allah Tabarakallah. Gus Dur dalam satu cerita bahwa diceritakan orang pernah dapat pengalaman, beliau sendiri yang ngurus anak-anaknya, istrinya disiapkan untuk istirahat. Kemudian Habibie luar biasa cintanya kepada istri. Jadi tadi kalimatnya Ustaz tuh Masya Allah banget ya. Kalau kita memuliakan yang dimuliakan oleh Allah, Allah yang balas kemuliaan tuh jauh lebih Allah besar. akan muliakan. Masya Allah, itu nggak cuma istri, orang tua, ibu juga. Siapapun. Seperti Pak Khairul Tanjung memuliakan istrinya, lihat Oh, Masya Allah, luar tabarakallah. Sekarang perusahaannya Masya Allah. Luar biasa kan, jadi bermanfaat buat banyak orang Oh, gitu. jadi Masya Allah, tabarakallah. insya Allah kerjasama ya? Iya dong, amin insya Kerjasama Allah. ya? Nah, guruku, sekarang nih udah banyak banget yang pengen nanya nih Ustadz Maulana. Memang bisa? Bisa, karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Saya mau nanya warahmatullahi nih, wabarakatuh. suami saya suka banget ngecek-ngecek saya yang bikin saya insecure. Misalnya maaf kulit saya warnanya agak gelap dari dia, sampai pernah ngejek yang bikin saya malu. Dan katanya dia ngelakuin itu biar termotivasi agar bisa putih. Padahal saya udah mencoba semua skincare, tapi ya belum ada hasilnya. Apakah saya harus terima setiap ejekan suami kepada saya Ustadz? Gimana nih Ustadz Syam?
Kembali lagi konsep pernikahan tadi itu adalah muasyarah dan musyawarah gitu ya. Jadi subhanallah kalau memang tidak senang untuk diejek seperti itu sampaikan. Karena ada memang mungkin seorang laki-laki karena sudah merasa dekat, dia merasa kalau bukan saya ngingetin kamu siapa lagi, ntar malu di luar, subhanallah. Kalau aku nggak bilang sama kamu ntar orang lain yang bilang gimana. Padahal itu menyakiti hati daripada istrinya tadi yang bertanya, subhanallah. Maka bisa dengan menyampaikan, Mas saya nggak senang untuk seperti ituin, saya sakit hati engkau katakan demikian, bantulah aku gitu ya, dengan kata-kata yang mungkin tetap memuliakan, istilah katanya dengan komunikasi asertif, yakni mengangkat derajat orang lain, berkomunikasi, menyampaikan protes tapi tetap menghargai kedudukan suami sebagai pemimpin. Jadi itu yang pertama, sampaikan untuk tidak mengata-ngatainya. Yang kedua adalah ketika dikata-katai seperti itu maka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja sedang terzalimi, berarti pada saat itu juga doanya sedang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah keglowingan sama Allah. Ya Allah, Engkau yang menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam ya Allah. Kulit gelapku ini ya Allah tolong cerahkan di hadapan suamiku ya Allah. Karena dalam riwayat disebutkan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada gurunya, wahai Syekh, kenapa saya selalu melihat itu perempuan yang tidak saya nikahi itu lebih cantik daripada pasangan saya? Maka kata Syekh tersebut, semua wanita kau nikahi, lalu mohon maaf tersisa anjing betina, maka anjing betina itu akan terlihat lebih cantik daripada istrimu. Karena godaan syaitan yang sangat besar, yang sangat keras terhadap seorang suami. Jadi bukan karena menghitamnya atau menggelapnya istrinya, tapi Allah membuat dia lebih senang melihat yang haram. Kenapa? Karena ternyata dia senantiasa melihat yang haram tadi. Tenang. Buat semua wanita yang merasa terpojokkan karena maaf kulitnya hitam, ketahuilah kiswa Ka'bah berwarna hitam dan orang senantiasa memandang Ka'bah. Masya Allah, tabarakallah. Hajar Aswad hitam diciumin jutaan orang. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa emang guru-guruku ya. Ya Allah, jadi artinya kuncinya adalah berdoa dan komunikasi sama suami. Iya, kan kadang-kadang pasrah tuh nggak ngomong-ngomong kalau nggak suka. Nggak boleh, jadi komunikasi juga, tapi dengan cara yang baik. Dan tambahannya kalau dari saya, pastikan perut suaminya kenyang. Oh gitu. Kalau perutnya udah full tuh, kalau teknik perempuan gitu, yang penting kasih makan dulu, suaminya siapin. Gitu, jadi kenapa? Puaskan matanya, hatinya, dan perutnya. Baru ngomong komunikasi ya, semoga bisa dipraktikkan insya Allah. Berikutnya dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz Habib, izin bertanya. Saya punya suami yang sifatnya beda banget antara di luar dan di dalam rumah. Misalnya lagi ada masalah di kantor, pasti saya jadi korban amarahnya. Saya yang mendapatkan omongan kasarnya. Tapi setelah suami bentak-bentak atau marah-marah kepada saya, dia minta maaf kepada saya. Dan orang tua saya menyuruh adik saya untuk tinggal di rumah, tapi saya takut adik saya tahu bahwa suami saya sering marah-marah di rumah karena hal yang saya rahasiakan ini. Apakah saya harus jujur kepada keluarga dengan watak suami yang seperti itu, atau itu adalah aib keluarga? Gimana nih Habib Utsman? Ya khair afwan, caca afwan, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada memperingati, menasehati kepada umatnya dalam salah satu wasiatnya, khiyarikum khiyarikum linisaihim, atau khairukum linisaihim, berbuat baiklah kamu terhadap keluarga kamu, yakni istrimu. Sayangilah dia, cintailah dia, hormatilah dia. Jangan kamu emosional di rumah, istri jadi pelampiasannya. Kau maki, engkau caci, engkau hinakan. Tidak boleh engkau menghinakan istrimu. Istri harus dihormati dan dimuliakan. Sebagaimana tadi dijelaskan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dengan berbuat baik kepada istrimu, dengan berkata-kata baik dengan istrimu, bertingkah laku baik terhadap istrimu. Karena apa? Karena seorang suami wajib bersabar terhadap istrinya. Karena sudah tahu kelakuan istrinya seperti itu, ya kan? Bawel, berisik, banyak ngomong, protes mulu. Itu udah tabiat seorang istri. Karena seperti itulah istri. Tapi istri adalah yang menemanimu, yang menyayangimu, dan yang berada di sisimu ketika kamu dalam keadaan pusing, stres, dan lain sebagainya. Wanita yang baik, wanita yang salehah adalah mengikuti aturan yang ada dalam rumah tangganya. Yang pertama, wajib bagi suami untuk baik terhadap istrinya, jangan marahi, jangan sakiti, jangan kau ribut di luar, istri jadi pelampiasan, nggak boleh. Harus disayangin. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, mengikuti daripada perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau taat sama Rasulullah, maka ikutilah wasiat daripada Rasulullah, berbuat baik terhadap istrimu. Yang kedua, di sini wanita harus paham, kalau kamu mau bawa adikmu atau kamu bawa kakakmu ke dalam rumahmu, izin terhadap suaminya. Wajib untuk izin sama suaminya. Karena apa? Kepala rumah tangganya adalah suaminya.
Jangan selanang-selonong langsung masukin orang. Nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa haram? Karena tidak meminta izin terhadap suaminya. Tidak menghargai suaminya. Kalau suaminya mengatakan, oh boleh, oh silakan, oh ini, begini, dan lain sebagainya. Nah, inilah harus mengikuti aturan. Yang ketiga, bahwasanya harus paham di sini. Seorang suami dan istri mempunyai aturan-aturan yang ada di dalam rumahnya dan mengikuti syariat agama. Yakni apa? Berbuat baik terhadap semuanya. Kalau misalkan seandainya seorang istri dia dipukulin, atau dia dimaki-maki, atau dihinakan, boleh gak ngadu terhadap orang tuanya? Urusan yang ada di rumah, peganglah baik-baik. Jangan keluar sama orang tuamu atau siapapun. Yang namanya orang tua kita, pasti akan belain kita. Yang namanya orang tuanya dia, juga belain dia. Kalau kita ngadu sama orang tua kita, akhirnya kesal dan lain sebagainya, ributlah secara halus dan panjang. Akhirnya ribut antara mertua dengan mantu. Yang ada di rumah, kalau kamu bisa selesaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Terjadilah sebuah diskusi atau musyawarah yang baik. Berharap apa? Berharap rumah tangganya mendatangkan sebuah ketenangan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Hanya kita yang bisa memahami istri kita. Hanya istri kita yang bisa memahami suaminya. Kapan waktu yang pas? Tadi Ustaz Maulana sampaikan, kalau sudah puasin matanya, terus puasin apa lagi Ustaz? Hatinya. Hatinya, baru puasin perutnya. Kalau dia udah kenyang, dia sudah dilayani dengan baik, maka ajak ngobrol dengan yang baik. Kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Ini mencerminkan daripada apa? Mencerminkan berharap akan terjadinya rumah tangga yang aman, tentram, dan ketenangan di dalamnya. Masya Allah. Aduh, Ustadz, ini ada pertanyaan nih Ustadz ya. Yang Masya Allah Habib, jazakallah khair Habib. Jadi artinya adalah komunikasi dengan yang tadi Habib kasih tahu ya. Pastikan perutnya udah kenyang dulu, baru habis itu komunikasi. Dan jangan masalah dari rumah tangga itu dikeluar-keluarin, bahaya banget. Tapi nih Bib, ada yang ngomong sama saya ini masalahnya nih sekarang nih. Ini wanita ini itu tuh dulunya tuh cantik pas awal-awal nikah, terus lama-lama udah 10 tahun nikah, nggak ngerawat diri. Nah suaminya tuh gemes karena kayak, duh gimana caranya ya biar suami istri saya tuh ngerawat nikah lagi, ngerawat tubuh lagi biar enak dipandang mata. Ada nggak sih doanya? Siapin catatannya, jangan ketinggalan. Insya Allah akan dikasih doanya. Abis ini ya? Abis ini nah, langsung. Berarti insya Allah nanti Habib kasih tahu di doa segmen setelah ini. Jamaah siapin kertas, ballpoint, catatannya. Nanti dicatat doanya apa. Insya Allah nanti istrinya bisa menjadi penyejuk bagi hati para suami di rumah. Masya Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang kita udah ada di segmen Titip Doa. Aminin ya. Nah, Aduh. Semangat dong, ya Allah. Ulangin. Ini buat yang di rumah nih. Kita masuk di segmen Titip Doa. Aminin ya. Gitu. Semangat. Subhanallah, semangat. Oke, yang pertama yang beruntung adalah dari Instagram Anton2201. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya udah 10 tahun menikah dengan istri. Pas awal-awal nikah rajin banget perawatan ini, perawatan itu. Tapi makin lama menikah malah nggak pernah ngerawat diri. Dan kita sebagai suami mau penampilan istri itu cantik di depan kita suaminya. Gimana ya caranya bilang ke istri biar dia mau rawat dirinya tanpa nyakitin hatinya. Terus ada doanya nggak Ustadz? Gimana nih Habib doanya? Nah, ingat kalau yang namanya kita suami istri, kita harus memahami sifat dan karakternya. Harus jauh lebih baik lagi dan saling menasihatin. Dan bermusyawarah, udah langsung to the point aja sama suami istri. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala mencari keberkahan dan keriduannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo nih, jamaah di rumah kita harus angkat tangan selalu bermunajat dan meminta kepada Allah agar apa? Agar kita mempunyai pasangan yang saling mencintai dan saling menyayangin. Kalau kita saling cinta dan saling sayang tuh bismillah udah jalannya pasti akan dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya apa Habib? Doanya? Nah, doanya di sini kita pendek-pendek aja. Jadi kalau kita mau berdoa, berharap agar istri kita menjadi istri yang salehah, yang bertakwa kepada Allah dan suaminya menjadi suami yang baik, kita tuh harus berdoa minta sama Allah di setiap sujud terakhir. Sujud terakhir dalam sholat. Sholat, bilang ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah istriku menjadi istri yang baik. Datangkanlah kecintaan kepadaku dengan kepadanya. Yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah.
Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum. Kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan berharap pada Allah agar saling mencintai dan menyayangi di setiap sujud akhir minta sama Allah. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi artinya apa ya, Bib ya? Jadi berharap pada Allah, kita ini mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan cinta dari makhluknya Allah. Kita mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, dan Allah juga memberikan cinta kepada kita dan juga pasangan kita. Tapi kalau sholat di sujud terakhir nggak boleh ngomong bahasa Indonesia, nggak boleh diucapin dong, dalam boleh, hati aja dalam ya. hati dalam dong. hati ya, tetap baik kalau begitu. Jazakallah khair Habib. Ini pertanyaan berikutnya nih dari Instagram Mailikaya. Assalamualaikum guru-guruku, semoga selalu dirahmati Allah, amin ya robbal alamin. Saya sama suami tuh emang nggak pernah romantis, tapi misal tiap saya sakit suami pasti khawatir banget sampai mau dilakuin dilakuin demi saya. Tapi setelah sehat malah seperti biasa. Ada nggak sih doanya melembutkan hati suami supaya nggak cuek-cuek mulu sama saya? Waduh. Nah ini kuncinya. Jadi seorang suami ya kan, sama seorang istri harus paham siapa nih yang nggak romantis. Oh ternyata suaminya nggak romantis, istrinya romantis dulu. Ya kan? Nanti kepancing suami jadi romantis. Dulu saya nggak pernah romantis. Akhirnya jadi romantis. Karena dipancing duluan. Nah gitu, sama suami juga harus pancing istrinya biar menjadi istri yang romantis. Kalau istrinya nggak romantis, dipancing dua-duanya. Mulai dulu. Terus apa doanya? Doanya adalah setiap hari bacakan Fatihah 11 kali, selawatnya 11 kali setiap habis sholat. Jadi setiap habis sholat Fatihah 11, selawatnya 11. Dan juga diniatkan, ya Allah, jadikanlah pasanganku pasangan yang menyenangkan hatiku. Kan kalau kita doakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Di sini baca Fatihah 11, baca selawat 11 agar bisa merubah hatinya, jiwanya, pikirannya menjadi cinta dan kasih sayang. Fatihah ini adalah apa? Fatihah adalah senjatanya mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ummul Quran. Apapun diniatkan dengan baca Fatihah insya Allah dapat. Fatihah bisa buat syifa, buat pengobatan. Fatihah bisa buat pertolongan Allah. Fatihah juga bisa mendatangkan cinta dan kasih sayang. Salawatnya jangan lupa. Untuk melembutkan hatinya suami. Bukan. Salawat itu buat ngerobek hijab. Fatihah yang 11 kali, salawatnya 11 kali. Oke, niatnya untuk melembutkan hati suami. Betul. Itu langsung bukan lembut lagi. Udah kayak kapas. Masya Allah, amin. Insya Allah, jazakallah khair. Habib, kalau gitu Bib, kita kasih kesempatan buat Jamaah Islam itu Indah untuk kembali belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema Jangan beraninya sama istri aja. Berani kasih hadiah. Iya dong. Nah, Ustadz Maulana, bener nggak sih kalau suami yang berani ngebentak sama istrinya itu sifatnya kasar sama istri juga mendapatkan perlakuan yang sama dari istrinya, karena jodoh itu adalah cerminan diri. Jadi ya jelas aja suaminya kasar karena kan emang istrinya juga kasar, kan emang jodoh. Nah ya udah biarin aja itu kasar-kasaran. Bener nggak sih begitu Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Habib dan Caca yang sudah membawakan segmen yang luar biasa, yakni tentang doa. Doa silahul mu'minin. Dan ternyata kalau berbicara tentang suami itu, istri itu, pasangan itu adalah cerminan dari pasangan itu sendiri. Kembali lagi nih, buat kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Wahai suami, selalu diingatkan wahai suami. Bukankah ketika akad nikah sudah diserahkan sepenuhnya tanggung jawab sosok yang namanya wali, dalam hal ini ayah yang bertanggung jawab atas anaknya, diserahkan kepada kita dalam hal ini suami untuk mendidik, melindungi, menafkahi, bertanggung jawab atas istri. Kalau begitu, Anda yang menikah, istri dinikahi, maka yang bertanggung jawab adalah sang suami. Dan engkau yang memilih, wanita dipilih. Berarti pasangan itu adalah cerminan dari diri kita. Jadi jangan salahkan pasangan. Ingat, berhasilnya, suksesnya dalam rumah tangga itu tergantung dari sosok suami. Kalau mau istrinya taat, bersabarlah. Kalau mau istrinya cantik, biayailah. Danailah. Kalau mau istrinya pintar, didiklah. Jadi tidak pernah salah yang namanya wanita. Pasal pertama pasti suami salah. Pasal kedua istri tidak pernah salah. Pasal ketiga kembali ke pasal 1. Jadi tidak pernah salah yang namanya wanita. Karena ingat, ketika istri banyak utang berarti suami tidak bisa memenuhi kebutuhan istri. Ketika istri banyak utangnya bisa jadi karena suami, mohon maaf, tidak bertanggung jawab atasnya. Berarti siapa yang bayar? Suami.
apapun yang terjadi tetap suami. Maaf, bukan berarti usas ini bela-belain banget istri, tidak. Karena dalam posisi ini, mohon maaf, istri itu adalah makhluk yang di dalam hal ini diberikan amanahnya kepada kita sang suami. Maka dari sinilah kita bisa belajar, maka cerminan pasangan itu tergantung dari diri kita. Wih, hebatnya, cantiknya, pasti itu gambaran, pasti suami yang dapat penghargaan. Ketika istri baik, maka suami yang dapat penghargaan. Ketika istri cantik, pasti suami yang dapat penghargaan. Ketika begitu pula sebaliknya, ketika suami sukses, pasti di balik laki-laki yang hebat ada istri yang hebat di belakangnya. Itu luar biasa. Senantiasa jadi sebutan-sebutan unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maka kalau engkau mau mendengarkan kalimat yang lembut dari sosok seorang istri, maka berlaku lemah lembutlah. Jadi ingat, lemah lembutnya sosok wanita itu karena ada suami yang memperlakukan wanita dengan mulia. Sehingga dia aman. Dia merasa aman. Maaf ya, tanpa menggurui, hanya mengingatkan dalam hal ini wanita itu gambaran dari cerminan dari sosok seorang suami. Bahagianya istri, kenapa bisa? Karena ada yang membahagiakan. Mulianya istri, kenapa bisa? Karena ada yang memuliakan. Hebatnya istri, karena ada suami yang membuat dia jadi hebat. Ingat, 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 sosok wanita itu adalah partner. Ingat, partner, bukan budak, bukan pelayan, partner. Sehingga sosok wanita itu diangkat derajatnya. Bukankah doanya 3 kali lipat dibanding suami? Doa sosok wanita 3 kali lipat doanya diijabah dibanding doa sosok yang namanya laki-laki. Itulah hebatnya sosok wanita. Sosok wanita itu luar biasanya diberi amanah oleh Allah yang tidak diberikan amanah kepada sosok laki-laki, yakni amanah berupa hambanya Allah yang dititipkan di dalam rahimnya. Karena sosok wanita memiliki sifat yang sifatnya Allah dititip sama wanita, yakni rahim. Masya Allah. Jadi pasangan itu memang saling mencerminkan ya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan pasangan yang udah bertahun-tahun, berpuluh tahun tuh kadang-kadang udah give up, Ustadz, kayak udah biarin aja deh, suamiku emang cuek sama aku, udah susah dikasih taunya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jadi tetap bumbu-bumbu keromantisan itu. Ketika orang sudah dijodohkan oleh Allah, berarti dia pasti bisa, insya Allah. Itu udah yang terbaik. Pasti itu yang terbaik. Terus tadi kalau kata Habib, pancing aja udah, kalau suaminya kayak diem banget kaku, pancing aja, pancing. Masya Allah. Mancing aja, pancing, bawa pancingan sama umpan. Masya Allah. Nah, Ustadz Syam, kalau misalkan kita berbicara tentang cerita zaman dulu baginda Rasul bersama dengan para sahabat dan keluarganya ya, itu kan kisahnya indah-indah banget bagaimana Abu Bakar As-Siddiq begitu menghargai istrinya di rumah, walaupun tegas di luar tapi di rumah begitu menghargai istrinya. Nah, ada nggak sih kisah-kisah yang dulu mungkin kita nggak tahu pernah ada tindak kekerasan dalam rumah tangga pada zamannya Rasul ya, yang bisa kita ambil hikmahnya? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Utsman, Maulana, Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya memuliakan daripada pasangan, menghargai pasangan, Nabi SAW sampai mengiming-imingi kepada seluruh umatnya bahwasanya seorang suami yang bersabar atas sikap istrinya itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub alaihissalam. Dan seorang istri yang bersabar terhadap sifat daripada suaminya maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Asiyah, ya, istri daripada Fir'aun. Maka subhanallah, ini saking besarnya ganjaran bagi mereka yang mampu untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Itu yang pertama. Nabi SAW sangat memuliakan daripada pasangan, sangat memuliakan daripada istri, sangat memuliakan daripada derajat para suami. Subhanallah. Kemudian yang kedua, suatu ketika ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW, riwayat daripada sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu an warda karramallahu wajhah. Beliau ini datang, si perempuan datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya tidak mendapatkan apa-apa dalam rumah tanggaku kecuali pukulan daripada suamiku itu, si Al-Walid itu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berpesan kepada wanita tersebut, pulanglah ke rumahmu bahwasanya engkau telah mendapat perlindungan daripada Rasulullah SAW. Maka wanita ini pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian wanita ini pulang kembali kepada baginda Nabi SAW, kembali lagi kepada baginda Nabi SAW dalam keadaan menangis. Ya
Rasulullah, saya sudah sampaikan kalimatmu kepada suamiku, namun tidak ada yang aku dapatkan kecuali pukulan lagi daripadanya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah merobek daripada sedikit daripada pakaiannya. Jadi kain daripada jubah baginda Nabi SAW itu dirobek sedikit, lalu perlihatkan ini kepada suamimu bahwa Rasulullah SAW telah melindungimu, bahwa engkau benar-benar bertemu denganku. Sampaikan itu kepada suamimu, Al-Walid itu. Maka si perempuan tadi pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian, wanita ini kembali lagi kepada baginda Nabi SAW sembari membawa pulang kain tersebut dengan mengatakan, ya Rasulullah, suamiku yang engkau peringati tadi tetap saja ya Rasulullah, tidak memberiku apa-apa kecuali pukulan lagi ya Rasulullah. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Rasulullah SAW mengangkat tangannya sembari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kuserahkan si Al-Walid itu kepadamu ya Allah, terserah engkau ya Allah, athim li marratain. Soalnya si Al-Walid ini 2 kali sudah berdosa kepada aku ya Allah. Dia tidak menuruti apa yang aku katakan. Ya Allah, lindungilah istrinya si Al-Walid ini ya Allah. Lihat dari kisah ini bagaimana ketegasan baginda Nabi SAW bagi seorang pelaku KDRT. Nabi sendiri yang mengadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kelakuan suami yang seperti ini. Nabi sendiri yang ingin memberikan perlindungan kepada seorang wanita yang sedang mendapatkan KDRT dalam rumah tangganya. Nabi mengorbankan daripada pakaiannya disobek oleh baginda Nabi SAW untuk apa? Untuk melindungi sang wanita tadi daripada KDRT daripada suaminya. Subhanallah. Ini adalah sifat atau sikap daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah lagi yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran untuk bagaimana bersikap dalam rumah tangga untuk saya pribadi dan untuk seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat datang mendatangi sahabatnya di desa, di kampung. Dia melihat rumahnya ini sangat sederhana. Lalu dia bertanya kepada istrinya yang ditinggalkan, kemana suamimu? Wah, ternyata jawaban daripada istrinya tersebut sangatlah buruk. Dia kata dia mencaci maki suaminya orang miskin. Dia pergi ke hutan mencari kayu bakar, mudah-mudahan dia celaka di sana. Pokoknya perkataan yang kasar. Tiba-tiba sang suami pun pulang dari hutan dengan membawa seikat kayu bakar, tapi ada harimau yang mengikutinya. Subhanallah. Lalu suami tersebut mengatakan, pulanglah engkau harimau, terima kasih telah menemaniku hari ini. Subhanallah. Sahabatnya pun terheran-heran. Tahun kemudian dia datang kembali, dia melihat istri yang baru dengan suara yang baik, dengan kalimat yang baik. Lalu sang suami pulang dari hutan tanpa membawa harimau lagi. Maka subhanallah, dia bertanya, tahun lalu saya ke sini engkau dengan harimau, tahun ini tidak. Kata sang suami tadi, tahun lalu Allah kasih saya ujian istri yang galak, jadi Allah tundukkan harimau kepada saya. Tahun ini istri saya baru, istri saya sabar, jadi tidak lagi tunduk harimau kepada saya. Subhanallah. Jadi ternyata kalau kita sabar dalam rumah tangga, justru Allah tundukkan yang lainnya. Mungkin lancarnya pekerjaan kita karena kita sabar terhadap istri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dari kisah pertama yang tadi disampaikan oleh Ustadz Syam ya, aku jadi rasanya ya Allah kayak enak banget ya bisa cerita sama baginda Rasul, pengen ketemu Curhat baginda langsung, Rasul. Iya enak banget. Maksudnya, Bisa tahu? Gimana caranya Ustadz? Ke Rauda. Oh iya. Ke Nabawi. Ziarah ke makam Rasulullah. Oh iya, kan Rasul hidup ya, Masya Allah. Ya Allah, Kata Nabi, enak siapa yang banget. mengunjungi ketika aku sudah berpulang, Iya. sama saja ketika dia mengunjungi. Seperti hidup. Aduh, pengen banget. Rasanya kayak aduh, enak banget bisa cerita. Aduh, pengen banget. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah jamaah dikasih rezeki lebih oleh Allah sehingga bisa datang ke Raudah, bisa ketemu sama baginda Rasul. Insya Allah, amin. Nah, sekarang guruku, kita masuk lagi nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Suami saya pernah marah bahkan ngebanting gelas di depan saya dikarenakan orang tua saya sering tidak sependapat dengan suami saya. Saya sudah bilang sabar sama orang tua, tapi suami malah mengancam ingin menceraikan saya jika saya masih membela orang tua saya. Saya harus apa Ustadz ketika menghadapi suami yang kasar kepada saya karena berbeda pendapat dengan orang tua saya? Saya pilih suami atau pilih orang tua saya? Mohon tausiahnya. Ini bukan Gimana pilihan. nih Habib Utsman? Silahkan. Ya akhir Afwan, Caca Afwan, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Istrimu dan orang tuamu itu bukan pilihan. Yang satu adalah orang tua, yang satu adalah suamimu. Di sini kita harus paham bahwasanya apa? Bahwasanya bagi seorang istri melihat keadaan dan bagi seorang suami, ingat suami ini harus paham. Gak boleh banting gelas depan mertua. Dia orang tuamu. Dia adalah orang tuamu yang memberikan anaknya untukmu. Kamu kurang ajar namanya. Banting gelas, emosional, marah-marah, ngamuk-ngamuk, banting piring, banting handphone, banting duitnya. Oh salah. Kalau banting duitnya berarti dikasih. Alhamdulillah itu. Jangan kamu melakukan perbuatan tersebut. Karena apa? Kamu berarti adalah mantu yang kurang ajar. Kamu mencerminkan bahwa saja kamu adalah anak yang kurang ajar.
Bagi seorang anak, cukup iya aja, bismillah. Iya, turutin. Kamu mau jalankan bismillah, nggak jalankan bismillah. Rumah tangga kamu milikin, dan kamu yang mengatur rumah tangga kamu. Karena apa? Rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin. Setiap atas istrinya. Dan juga ketika tadi tuh, saya udah nasihatin orang tua saya. Loh, kenapa harus nasihatin orang tuanya? Karena yang banting gelas suaminya. Harus nasihatin suaminya dengan kata-kata yang ma'ruf. Tapi suaminya lebih kasar, lebih emosional. Maka doakan suaminya setiap sujud kamu. Doakan suamimu setiap bangun malammu. Doakan suamimu ketika orang-orang tidur. Kapan itu? Sepertiga malam. Minta sama Allah. Sentuh Allah, ya Tuhanku. Sentuh hatiku, ya Allah, ya Tuhanku. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah dengan baik. Sholat malamnya jangan tinggal. Rawatibnya jangan tinggal. Duhanya jangan tinggal. Wajibnya disegerakan. Maka apa? Maka akan datang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang datang kepada aku, kata Allah, maka dia akan berlari. Allah akan berlari mengejarnya untuk apa? Memenuhi daripada doanya. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah. Allah kabulkan doamu. Dengan catatan bahwasanya syaratnya ada. Apa itu syaratnya? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wati da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Dia menjawab panggilan Allah dan apa? Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya itu, beribadah kepada Allah, memenuhi panggilan Allah. Waktu dipanggil sama Allah, alhamdulillah, ya kan? Waktu sholatnya, alhamdulillah, zuhur, dia langsung buru-buru, asar buru-buru, maghrib buru-buru, isya buru-buru. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah dalam keadaan apapun. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun. Lagi diri, lagi mandi, lagi apa, tetap bertakwa kepada Allah, menjaga daripada semua-muanya. Ya kan? Ini adalah manusia yang bertakwa kepada Allah. Menjaga ketika lagi ada di luar, menjaga semuanya, menjaga kehormatannya dan lain sebagainya. Menjaga semuanya akan harapan apa? Mencari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka makhluk yang lain akan meridokannya dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusannya. Karena mendapatkan ridhonya Allah. Allah yang menyentuh hati manusia yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai seorang istri, memahami sifat suaminya dan merubah suaminya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tadi yang Ustaz Sam sampaikan, cerita sahabat. Sayyidina Umar itu di rumah dilihat istri yang marah-marah. Tapi di luar jagoan. Tadi ketika nunduk di rumah, di luar jagoan. Tapi kalau di luar jagoan, di rumah nunduk. Kalau di rumah jagoan, di luar wallahu alam. Wallahu alam. Nah, intinya seperti ini. Bahwasanya bagi seorang suami yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sabar terhadap istrimu, sayangi dia, hormati dia, maka Allah akan muliakan dia. Tapi dia nggak sabar terhadap istrinya, dia lebih galak, dia lebih emosional, nggak ada keberkahan dalam rumah tangga kamu. Anggap aja istri itu ada ujian, anggap aja istri itu ada cobaan, dan juga jangan anggap istri itu jadi musibah. Kalau musibah malah bahaya. Bahaya, Masya Allah, tabarakallah. Artinya memang begitu ya, Bib ya. Jadi memang ya kita satu komunikasi dan juga ya istri mungkin punya cobaan dari suami, suami juga punya cobaan dari istri gitu ya. Itu gimana caranya kita bisa saling lengkapin lah, intinya begitu ya, Bib. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi nih ada sesuatu yang bikin aku sebel banget. Apa itu? Ada suami nih, ada suami yang lebih milih temen-temennya daripada istrinya dan anaknya. Pulang kerja masih pergi sama temennya aja. Ih, nggak sadar apa nanti kalau dia meninggal siapa yang paling rajin doain dia, ziarahin kubur dia? Emang temen-temennya kan pasti anak sama istrinya. Aku mau nyamperin dia dulu ya. Istri doainnya di rumah aja. Oh gitu, di rumah ya. Tapi ini anak-anaknya kan juga. Betul, anaknya harus. Pokoknya aku mau ketemu sama orang ini dulu. Afwan ya, saya pamit dulu sebentar. Ada orangnya? Aku mau ketemu juga deh. Aku mau deh. Ya, pada kabur, Ustaz. Ya udah deh, Habib, kita lanjutkan setelah yang satu ini aja. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Hari ini, Habib, kemana? Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masih di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah, dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Akui saya sering mengutamakan teman daripada istri. Misal pulang kerja saya sering makan malam sama teman-teman daripada di rumah. Karena saya yakin kalau istri bakal memaafkan saya. Tapi jika memilih istri nanti teman-teman saya akan bilang akan hilang. Apakah boleh seperti itu? Tolong samarkan nama saya Ustadz. Gimana Ustadz? Teman yang terbaik adalah yang memahami status kita. Teman yang terbaik mendukung kita. Teman yang terbaik menolong kita. Kalau ada teman yang menjerumuskan kita dalam keburukan, berarti itu bukan teman. Itu bukan teman.
Maka kalau pilihannya antara teman sama istri, ya istrilah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tanggung jawab untuk nafkah itu adalah kepada istri. Baik tidaknya manusia tergantung bagaimana perlakuannya terhadap keluarganya. Lalu ingat, yang diminta tanggung jawab bukan kita tanggung jawab kita nanti di akhirat bagaimana dengan temanmu, tidak, tapi bagaimana dengan kehidupan keluargamu. Maka kalau mau membantu, bantulah yang terdekat. Siapa yang terdekat? Istri. Masya Allah. Jadi ya baiknya memang Iya. kembali sama istri sama keluarga Istri, dulu. keluarga. Teman seminggu sekali lah, 2 minggu sekali gitu kan. Nggak. Gini, teman itu ada tempatnya, ada tempat tersendiri. Tapi tetap utamakan istri Utamakan dan keluarga. Jazakallah khair, Ustadz. Berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarkan nama saya ya. Kalau suami saya suka dipermalukan istri di depan anak itu gimana ya hukumnya? Terus dia bilang biar anak-anak lebih pinter. Nah gimana tuh Habib Utsman? Nah, intinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Seorang suami tidak boleh dia menghinakan istrinya di depan anak-anaknya. Jangan dia memaki istrinya di depan anak-anaknya. Boleh jadi nanti besok istrinya diperlakukan kurang ajar terhadap anak-anaknya. Karena apa? Sudah terbiasa mencontohkan. Wah, ibu saya suka dimarah-marahin nih. Ya akhirnya anaknya suka marah-marahin ibunya. Atau istri suka marah-marahin suaminya di depan anaknya. Nanti anaknya kurang ajar sama bapaknya. Mencerminkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mengikuti aturan. Aturannya seperti apa? Ketika ribut antara suami dengan istri di kamar. Anak gak perlu tahu apa yang terjadi di kamar. Mau ribut kek, mau marah-marah kek, mau enak kek, terserah. Ya kan? Itu adalah urusan mereka berdua. Anak nggak boleh ikut campur di dalamnya dan anak tidak boleh melihat kejadian tersebut. Karena apa? Bisa merusak daripada mental anak-anaknya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah Aku khair. kalau lihat Habib ingat Kalisa ya. Iya, lucu ya, mirip ya. Kalisa tapi laki-laki. Kalau Kalisa, Habib tapi perempuan cantik, Masya Allah ya. Luar biasa. Kalisa! Dia nonton. Dia ada orang kayak gitu. Nonton kan? Ada orang kayak gitu. Dia lah. Nonton. Masya Allah, salah fokus nih guru Salah kita fokus. nih. Nah, Ustadz Syam boleh dong muhasabah dan doa hari ini tentang tema kita jangan beraninya sama istri aja. Apa yang harus kita petik dari hikmah yang kita pelajarin selama 1,5 jam ini? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Maka saya menasehati seluruh jamaah dan menasehati diri saya sendiri agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya cara agar pasangan kita menghargai kita dan memuliakan kita. Lihat, ketika seorang suami takut kepada Allah, dia menjaga sholatnya, 5 waktunya dijaga, bahkan menambah dengan sunnah-sunnahnya. Apa yang akan dikatakan oleh istrinya? Saya nggak berani sama mas, saya nggak berani sama ayah kalian. Kenapa? Dia takut sama Allah. Sekali dia berdoa pasti kena kita. Jangan berani. Maka istri akan taat kepada suaminya. Coba kita bercermin, kenapa istri berani melawan? Karena dia yakin bahwa suaminya tidak didengar doanya sama Allah. Dia ragu sama doa suaminya. Dia ragu sama kekuatan suaminya. Dibilang surga istri kepada suami, suaminya aja nggak sholat, subhanallah. Suaminya aja nggak pernah puasa. Suaminya aja korupsi, subhanallah. Maka istrinya tidak akan pernah takut kepada suaminya. Tapi coba ketika seorang suami takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kekhusyukannya dalam berdoa, maka sang istri akan mengatakan, saya tidak akan pernah sepatah kata pun melawan laki-laki ini. Kenapa? Karena lisannya sangat berbahaya. Sekali dia mengangkat tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hancurlah hidup saya. Kenapa? Karena surga saya betul-betul berada pada dirinya karena dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari tingkatkan ketakwaan kita sebagai seorang laki-laki, tingkatkan ketakwaan kita sebagai seorang suami, tingkatkan ketakwaan kita sebagai seorang ayah bagi anak-anak kita. Maka pada saat itu pula Allah akan memberikan wibawa kepada kita, kemuliaan kepada kita, sehingga kita tidak perlu untuk memukul, menghukum daripada pasangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami. Untuk seluruh jamaah Islam itu indah jikalau suaminya masih kasar, maka
maka sadarkan ya Allah. Jikalau suaminya tidak bersikap mulia terhadap istrinya, maka sadarkan ya Allah. Begitu pula sebaliknya ya Allah. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami ya Allah. Qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kami ya Allah, menjadi penenang hati kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah jamaah nggak pernah ada suami yang sulit hidupnya karena memuliakan istrinya, begitu juga dengan sebaliknya. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasul